Hai semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review grill pen dari Zakiniku. Grill pen yang harganya affordable, aman di kantong, namun kualitasnya bagus. Aku beli di harga 85.000. Untuk linknya nanti aku kasih di deskripsi ya. Grill pen ini terbuat dari aluminium, panjangnya 37 cm dan lebarnya 26 cm. Grill pen ini memakai lapisan teflon anti lengket dengan corak permukaannya terdapat bintik-bintik kuning. Pen ini termasuk ringan, jadi gampang dibawa kemana-mana dan mudah disimpan karena tidak membutuhkan ruang yang banyak. Untuk permukaannya ada garis-garis grill. Grill ini bisa digunakan untuk grill daging, bakar ayam, bakar ikan, bakar sate, bakar sosis, bahkan roti pun bisa digunakan di sini dan lain sebagainya. Pen ini sangat serbaguna banget dengan harga affordable dan kualitasnya cukup bagus. Di salah satu sisi terdapat lubang atau corong yang berfungsi untuk jalur keluar minyak. Didesain khusus agar minyak mengalir sehingga makanan jadi lebih sehat. Serta di sisi kanan dan kiri dilengkapi handle berfungsi untuk memudahkan dalam mengangkat grill pen. Selain itu, dilengkapi pula kaki penopang di bagian bawah supaya tidak bergeser-geser dan memudahkan saat diletakkan di atas kompor. Untuk mengetes sebagus apa grill pen ini, aku akan grill daging. Sebelumnya, aku buat bumbu barbeque-nya dulu, ini simple banget. Untuk bumbunya, yaitu 3 siung bawang putih dan 1/4 buah bawang bombay dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender. Tapi untuk videonya tidak ke-tag, mohon maaf. Setelah itu diberi 6 sendok air putih, 2 sendok makan saus tiram. Di sini aku pakai merek Saori. Kemudian 2 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan madu. Kalau ditambah madu rasanya jadi lebih nikmat. Kemudian 1 sendok makan saus raja rasa, ini juga opsional, tapi kalau ditambah rasanya lebih mantap lagi. Dan 1 sendok teh lada, terakhir 1 sendok teh garam, kemudian di blender. Sekarang kalau mau ngegrill atau bakar-bakar, bisa di rumah saja, nggak perlu keluar. Buat bumbu sendiri, mudah dan jadinya banyak. Jatuhnya lebih murah dan bisa dimakan bersama keluarga. Kita blender sampai tercampur rata. Nanti warnanya akan coklat muda kekuningan seperti ini dan baunya enak. Kemudian campurkan ke daging dan didiamkan kurang lebih 15-30 menit supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Di sini aku pakai 250 gram daging, aku iris sendiri. Jadi hasilnya tidak setipis kalau memakai daging yang dibeli di supermarket atau warung yang khusus untuk barbeque. Jadi kalau teman-teman pakai daging yang siap untuk barbeque, rasanya bakal lebih nikmat. Sambil menunggu marinasi dagingnya, kita siapkan pakcoy. Potong-potong di bagian daunnya saja. Biasanya untuk grill daging itu pakai selada, tapi karena di pasar dan warung kosong, jadinya aku pakai pakcoy saja. Tapi rasanya juga hampir mirip dan enak-enak saja kok. Setelah 15 menit, waktunya kita memasak. Olesi grill dengan margarin
supaya nanti dagingnya terasa lebih gurih. Kemudian jangan lupa di bagian bawah lubang corong diberi wadah untuk menampung sisa-sisa minyak dan lemak yang keluar dari daging. Setelah panas, masukkan daging yang sudah kita beri bumbu tadi. Saat menggunakan grill pan ini, cukup menggunakan api kecil karena hanya sebentar sudah panas dan merata. Selain itu, supaya grill lebih awet dan tidak cepat gosong di bagian bawah. Karena pakcoy rasanya sedikit kuat daripada selada, maka aku panggang sebentar supaya sedikit layu dan terasa lebih enak, apalagi ditambah dengan bawang bombay. Ups, enak sekali. Beneran dah, nggak bohong. Ngegrill pakai bumbu dan grill pan dari Yakiniku ini mudah banget dan nggak ribet-ribet. Apalagi kalau pakai resep bumbu ini, rasanya tuh nggak kalah kalau kita ngegrill di luar sana. Cobain dah, pasti ketagihan. Tips cara membersihkan grill ini. Yang pertama, tuangkan air ke grill setelah digunakan dan tunggu 5 menit supaya tidak terlalu panas. Kedua, gunakan spatula berbahan silikon supaya tidak merusak permukaan grill dan gosok-gosok kotoran yang menempel supaya terangkat hingga bersih. Yang ketiga, buang air kotor melalui jalur pembuangan keluaran minyak. Yang keempat, gunakan tisu untuk membersihkan sisa kotoran yang masih menempel. Dan yang terakhir, setelah benar-benar dingin, bisa dicuci menggunakan sabun pencuci piring biar grill lebih awet. Cukup mudah kan untuk cara membersihkannya? Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.